Saudara mungkin sedang diizinkan melewati lembah bayang-bayang kekelaman. Saudara mungkin berada di bawah dan saudara merasa seolah-olah tidak ada harapan. Saudara mungkin sudah di ujung keputusasaan dan tidak tahu bagaimana harus berharap kembali. Kabar baik buat Anda, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Dan kapan waktunya Tuhan, yang paling tahu adalah Tuhan. Tuhan punya rencana dan yang jelas rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Karena Tuhan tahu rancangan tentang Anda, keluarga Anda, pernikahan Anda, usaha Anda, pekerjaan Anda, Tuhan tahu. Dan Tuhan memberikan masa depan yang baik bagi kita semua. Amin. Taruh tanganmu di dada, nyanyikan lagu ini. Walau tak berdapat mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tegak percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa, aku berdoa buat saudara-saudaraku yang sedang diizinkan melewati cobaan, ujian, tantangan, pergumulan, persoalan. Kami tahu bahwa itu adalah bagian dari proses kehidupan, di mana kami akan mendapatkan hikmat kehidupan. Kuatkan kami, berikan kami kesabaran, ajari kami tetap percaya dalam segala keadaan. Karena kami tahu waktumu akan tiba, pertolonganmu tepat pada waktunya, berkatmu tidak pernah salah alamat. Berkaryalah Tuhan, bekerjalah. Secara khusus kami berdoa buat sahabat kami Pak Rudi Mulyono. Tuhan jamah hambamu ini, Tuhan sembuhkan hambamu, Tuhan kuatkan hambamu. Apapun yang sudah diusahakan pada akhirnya kami tetap percaya mujizat. Mujizat dari Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Bapak. Saudara-saudara kami yang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, mujizat, kesembuhan, terobosan ekonomi, pemulihan keluarga. Aku berdoa di dalam nama Yesus kami berdoa. Jamah mereka Bapak. Jamah mereka dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya mengatakan amin, amin, amin. Salam Bapak Ibu. Izinkan saya menyalami saudara-saudara dari Papua sampai Sumatera, dari Pulau Sangihe sampai Pulau Rote, bahkan yang di luar negeri mulai dari saudara-saudara yang ada di Brunei Darussalam, Sabah, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Amerika, yang di Australia saya menyalami saudara yang bahkan ada yang di Saudi Arabia, Pak Prayit, dan saudara-saudara yang lain yang menonton. Nah ini saya ada SMS yang membuat saya ceria kemarin. Jadi sahabat kita yang nonton, barangkali lagi nonton, Gus Ngurah Mayun. Salam kenal saya Pak, Ida Bagus Ngurah, Bagus Sastrawirawan. Saya asli dari Banjar Pokok Selatan, Denpasar. Pak, sudah lama saya mencari gereja yang memang bisa menerima apa adanya saya. Dengan status saya masih beragama yang lain. Tapi hati saya sudah dari dulu, saya sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dia adalah Alfa dan Omega. Saudara-saudara, orang ini minta dituntun untuk percaya Yesus. Luar biasa kan? Saya bilang saya janji kasih alamatnya, saya akan datang kasih Alkitab suara. Saudara-saudara, masih banyak lagi nomor-nomor lain, SMS lain, ada yang betul-betul minta tuntunan, ada yang minta bantuan, ada yang mau ngutang juga ada. Saya mohon maaf saudara-saudara kalau yang ngutang dan sebagainya tidak bisa ngutangi, saudara mau pinjam dulu. Jadi saudara-saudara kami bisa menolong dalam doa, tapi ada saudara-saudara kita yang luar biasa yang memang emergency minta didoakan pemulihan, yang tim konseling. Mungkin Bu Devi bisa cerita sedikit orang-orang yang sudah mengalami pemulihan, saya tahu pasti ada yang dikonselingi dan promosikan nomor konseling sekalian. Mungkin Pak Rudi nanti juga bisa maju ke depan, yang pria-pria. Nah saya mau kasih tahu ibu-ibu kaum wanita yang sedang minta konseling, inilah Ibu Devi yang selama ini
kami referensikan untuk mengkaunselingi saudara, mungkin bisa kisahkan sedikit Ibu Devi, silakan. Iya, yang paling terbaru yang saya layani dan saat ini oleh karena kuasa darah Yesus, ada seorang ibu dari Kalimantan, Ibu Ati Laisnima, mungkin ada pagi nonton. Ini ya. Selamat pagi Ibu Ati, kami bersyukur Bapak dia mengalami kanker payudara dan oleh karena kuasa darah Yesus 2 kali konseling, kuasa Yesus menyembuhkan Ibu Ati Laismina. Kanker payudara disembuhkan oleh karena kuasa darah Yesus. Amin. Dan kami bersyukur juga ada Ibu Santi yang hampir 15 tahun suaminya selingkuh di luar negeri. Namun oleh karena kuasa darah Yesus perceraian tidak terjadi. Dan Ibu Santi memutuskan seperti apapun keadaan suami. Amin. Dia mau tetap setia, berdoa, memberkati dan menunggu suaminya pulang. Bapak, dan masih banyak cerita lain lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Jadi satu Ibu Santi ini 15 tahun ditinggal selingkuh. Bu Santi belajar dari sahabat saya yaitu Pak Rod Baker dengan Ibu Rod Baker yang ditinggal selingkuh bahkan diceraikan 11 tahun. Tapi Ibu Rod Baker ini setia berdoa. Setelah 11 tahun bercerai, suaminya bertekuk lutut minta ampun. Amin. Jadi artinya masih ada peluang untuk dipulihkan. Jadi jangan menyerah. Saya yakin masih ada lagi. Mungkin Ibu ingat ada orang-orang yang rumah tangganya lagi runyam sekarang ini. Ya. Bahkan mendekati ambyar. Ya, ada Ibu Yeti dari Jakarta. Ibu Yeti rindu sekali Bapak untuk datang di tempat ini. Dia sedang merindukan suaminya untuk bisa bersama-sama agar terjadi pemulihan dalam rumah tangganya karena suaminya selingkuh secara online dengan seseorang dari luar negeri. Namun dia juga percaya bahwa kuasa Tuhan tidak ada yang mustahil dalam kuasa darah Yesus. Jadi Ibu Yeti masih terus memiliki pengharapan, bahkan meskipun suaminya cuek seperti apapun, dia tidak berhenti untuk melayani suami. Dan dia rindu Bapak untuk bisa segera berada di tempat ini untuk dilayani secara langsung. Amin. Luar biasa Bu, kalau ada ibu-ibu mau konseling, ada beberapa yang minta konseling, nomornya berapa bisa disebutkan? Maaf Bapak, saya tidak hafal nomornya, tidak tapi saudara ada di layar ya. 08 11 3901 144. Kalau yang pria 140. 140. Ya. Bagi Pak Rudi mungkin ada telepon juga orang-orang yang akhir-akhir ini minta didoakan dan sebagainya dan dampaknya seperti apa. Apalagi sudah pakai Mercy Indonesia dan logo Making Life Better nih, bajunya ini luar biasa. Ya, bagi sahabat-sahabat yang menyaksikan kami di tempat ini, yang bagi pria yang konseling bisa menghubungi di 0811 39 01 140. Nah, pasien atau klien kami salah satu yang setiap hari minta dihubungi adalah saudara kami, ada yang dari Kupang Pak. Dari Kupang. Saya pribadi saya tidak berani menyebutkan namanya karena ini secara layak tidak layak, tidak kurang tepat ya. Jadi ada salah satu pria yang selalu minta didoakan karena dia memiliki pergumulan yang sama, mungkin sama dengan saya, yaitu memiliki persoalan anak. Oke. Nah, hamba Tuhan, orang ini selalu saya doakan. Baik. Pada awal berjumpa, berkenalan dengan saya, memang beliau rasa pikirannya sangat-sangat kalut dan kacau sekali dan hampir tidak bisa menerima kenyataan hidup. Tapi setelah perlahan-lahan karena memang selalu saya dampingi, selalu saya doakan, beliau saat ini bisa menerima, tetapi setiap hari minta dihubungi, saya dihubungi untuk didoakan setiap hari. Tidak luar pernah biasa. absen Pak. Dan ada juga salah satu seorang ibu yang saya layani dari Bekasi, beliau memiliki masalah dengan suaminya yang saya tidak mau menyebutkan namanya. Tetapi setelah saya melakukan berusaha untuk membimbing dan mendoakan, saat ini dia sudah baikan dengan suaminya, dan suaminya dulu seorang rentenir yang tidak bisa menghargai istrinya, tapi lewat proses konseling yang kita lakukan di tempat ini Pak, sekarang rumah tangganya puji Tuhan. Amin. Dipulihkan Tuhan. Amin. Tepuk tangan saudara-saudara, tepuk tangan. Terima kasih Pak Rudi, bisa dibawa. Nah saudara-saudara, itulah dampak dari pelayanan Making Life Better. Ternyata hampir tiap hari ada orang yang minta didoakan. Ada tiap hari orang yang mendengarkan. Jadi saudara-saudara, saya senang sekali karena Making Life Better sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang luar biasanya, pernah saya makan soto
di Coto Cakdul ini, tiba-tiba waktu saya mau bayar, sudah dibayarin orang, yaitu penonton Making Life Better. Saya pernah makan di bakmi jangkrik, ya kan sudah makan, tiba-tiba waktu bayar, Pak enggak perlu bayar, sudah dibayari orang, katanya kenal dengan Bapak. Jadi pengalaman-pengalaman yang luar biasa dan yang mengherankan adalah waktu di Sumba kemarin, ya kan. Ternyata banyak orang juga yang mendengarkan Making Life Better. Dan ada yang bahkan mau datang mau ketemu karena sudah diberkati lewat Making Life Better. Dari saudara-saudara, saya pernah di Sentani pada waktu selesai check in tiket, kemudian waktu mau masuk ke ruang tunggu harus lewat scan, ya kan, tempat pengecekan barang itu, ya kan. Tapi sebelum dicek tiba-tiba Pak foto dulu, ini Bapak Paulus kan, ya kan. Jadi kita foto dengan petugasnya yang ada di situ. Jadi saya mau menyalami Anda semuanya, luar biasa. Nah, ya, puji Tuhan, pendengar, puji Tuhan, Tuhan baik, haleluya, Tuhan baik saudara-saudara, dan saya yakin kebaikannya terus untuk selamanya. Nah saudara-saudara yang merasa belum menerima kebaikan, tolong direvisi cara berpikir, Tuhan selalu baik. Bahwa Anda diizinkan mengalami situasi tidak baik bukan berarti Tuhan tidak baik. Bahwa saat ini Anda diizinkan mengalami masalah bukan berarti Tuhanmu bermasalah. Kemungkinan saudara yang bermasalah. Oleh karena itu tetaplah menyembah Tuhan walaupun sedang ada masalah. Karena Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah. Amin. Haleluya. Tengok teman saudara, cek wajahnya, wajah bermasalah. Baik, hari ini saya melanjutkan pelajaran tentang betapa pentingnya menjaga hubungan. Salah satu dari 12 hal yang harus dijaga setiap hari, diperhatikan setiap hari, masalah keuangan. Kemarin kita sudah belajar, keuanganmu itu penting. Kemudian kita sudah membahas dinamika iman. Imanmu harus dipelihara tiap hari. Kita kemarin belajar tentang iman yang menyerang, iman yang bertahan. Kemudian kita belajar mengenai kebenaran-kebenaran mengenai iman. Iman datang dari pendengaran akan firman. Iman itu pemberian Tuhan. Iman itu harus diperkatakan dan dilakukan. Satu lagi apa itu? Tadi sudah, iman dilepaskan. Iman itu diuji melalui kesulitan. Nah sekarang kita akan belajar mengenai hubungan. Dan apa yang dikatakan oleh Pak John Maxwell, hubunganku hari ini memberiku kepuasan. Mau puas dalam hidup, mau bahagia dalam hidup, semua datang dari hubungan. Saudara, untuk apa punya segalanya di dunia, tapi tidak ada orang yang menjadi teman saudara? Saudara punya hotel 14, saudara punya kapal pesiar 15. Tapi tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada teman. Saudara, orang yang paling celaka di dunia ini adalah orang yang lonely. Orang yang merasa sendiri. Orang yang tidak punya teman. Nyanyiannya hanya satu, sendiri. Kini aku sendiri lagi. Kasihan, saudara. Pernah ketemu dengan orang yang suka menyendiri? Orang yang suka menyendiri tidak punya teman, mohon maaf, cepat mati. Karena Anda diciptakan bukan untuk sendiri, maka Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri, tidak baik. Kalau ketemu orang yang suka menyendiri, saudara-saudara, kasih tahu, hei jangan menyendiri. Ada aku di sini, bilang. Iya kan? Karena menyendiri itu tidak baik. Saudara harus tolong teman-temanmu yang suka menyendiri, kasih tahu bahwa menyendiri tidak baik. Maka Tuhan menciptakan manusia yang lain
supaya bisa hidup bersama-sama. Karena apa? Hubungan itu menentukan kepuasan hidup. Saya kalau boleh mengatakan ini, siapa Anda hari ini tergantung dari siapa yang mengelilingi hidup Anda. Kalau boleh saya katakan sekali lagi, the quality of your life is the quality of your relationship. Katakan 1, 2, 3. Kualitas hidupmu tergantung dari kualitas hubunganmu. Orang yang hubungannya baik dengan orang lain, saudara-saudara kita akan diberkati karena the world does not revolve around you. Maka orang yang mementingkan diri sendiri biasanya dan tidak peduli dengan orang lain, Anda tidak akan bahagia. Siapa yang pikir bahwa semua ini orang berputar memperhatikan Anda? Siapa pikir? Seluruh dunia sedang memperhatikan Anda. Siapa yang pikir bahwa seluruh dunia sedang memperhatikan Anda, kemudian Anda, wow, tiap hari semua memperhatikan saya hari ini. Bahkan saya jalan, semua tukang bakso, tukang sampah, semua memperhatikan saya. Itu salah. Siapa peduli dengan hidup Anda? Dan kebenaran yang berikutnya, Anda baru bisa menjadi Anda karena ada orang-orang lain di sekitar Anda. Jadi berbahagialah Anda, di Indonesia itu masih banyak orang yang peduli dengan orang lain. Di Inggris sudah ada khusus menteri urusan kesepian. Karena banyak di Inggris orang-orang yang mengalami kesepian. Coba bayangkan di sebuah negara maju seperti di Inggris, pemerintah punya menteri urusan orang-orang yang kesepian. Ngurusi orang yang kesepian. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Di sini banyak orang yang masih mau memperhatikan satu dengan yang lain. Karena Indonesia atau Asia itu hidupnya komunitas. Bukan individual seperti di negeri barat, lo, gue. Bahkan orang mati juga enggak tahu kalau tetangganya mati di sana. Kita di sini saling memperhatikan. Maka saudara-saudara belajarlah untuk tidak mementingkan diri sendiri. Supaya Anda tahu bahwa hidup di dunia ini Anda tidak sendiri. Mari kita belajar beberapa kebenaran. Catat nomor 1 ya. Nomor 1 kebenaran. Pengalaman-pengalaman hidup yang terbesar selalu melibatkan orang lain. Coba ingat pengalaman yang menyenangkan saudara. Masih ingat punya pengalaman yang menyenangkan? Yang kalau saudara ingat, saudara ketawa, saudara bangga, saudara bahagia. Coba pengalaman itu dengan siapa? Sendiri atau dengan orang lain? Contoh, waktu pariwisata. Woi, saya masih ingat. Pertama kali naik Gunung Bromo, itu pada waktu kelas kami di STT Satya Bakti ada outing, mau penamatan. Saudara-saudara, dan saya masih ingat itu Gunung Bromo naik, saudara-saudara, saya secara khusus jalan dengan orang yang saya gandeng tangannya. Waktu itu masih menjadi pacar saya, sebetulnya tidak boleh, ya kan? Tapi karena itu gelap menyelinap, saudara-saudara, saya gandeng. Kan tidak tahu pagi jam 3 naik Gunung Bromo kan tidak ada yang tahu. Ya kan? Pokoknya diem aja jangan ngomong, kalau ngomong ketahuan. Tapi pengalaman itu tidak terlupakan karena apa? Ada orang lain. Masih ingat pada waktu saudara pramuka? Camping pertama saudara dengan satu regu yang menyenangkan, ya kan? Pasti saudara punya pengalaman besar itu karena ada orang di sekitar Anda. Maka hubungan Anda itu sangat menentukan bahagia atau tidak bahagia karena kebahagiaan Anda ditentukan oleh orang-orang di sekitar hidup Anda. Amin. Mungkin yang paling baru adalah pengalaman bawa gitar buat Domi. Anak buta yang pengen dibelikan gitar itu. Wah itu saya kaget sekali, terutama waktu dia langsung ambil gitar, langsung dia main tanpa kunci, ya kan? Tapi dia still yakin aja nyanyi, kita hidup di akhir zaman. Dia nyanyi lagu saya, bisa hafal saudara-saudara. Saya kaget dia nyanyikan lagu saya.
kemudian Betani yang ada di samping sambil video dia mengusap-usap air mata, dia mungkin terharu juga karena anak ini bisa main gitar dengan ketukan yang tepat, dengan lagu yang tonenya tepat, hafal kata-katanya. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman dengan orang lain yang tidak akan pernah kita lupakan. Amin. Maka semakin banyak orang-orang yang ada di sekitar kehidupan saudara, semakin banyak pengalaman, saudara akan memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Yang kedua, Anda akan lebih menikmati kehidupan jika Anda menyukai orang lain. Saya ulangi lagi, Anda akan lebih menyukai kehidupan kalau Anda menyukai orang lain. Jadi kalau saudara mau menikmati hidup, berarti saudara harus bisa menyukai orang-orang di sekitar hidup Anda. Anda tidak mungkin bisa menikmati hidup kalau saudara dengan si A saudara tidak senang, dengan si B selalu cari kesalahan, dengan si C saudara selalu gosipin, dengan si D saudara bermusuhan, dengan semua tetangga saudara bermusuhan. Anda tidak akan betah tinggal di situ. Coba siapa yang banyak musuh? Belajarlah melakukan dua hal ini. Nomor satu, mengampuni. Dua, memberkati musuh Anda. Kita sudah belajar mempraktekkan ini. Nanti baca bukunya Pak Richard Branson mengenai blessing, kuasa memberkati orang. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mau menikmati hidup, belajarlah menyukai orang-orang yang masih hidup di sekitar saudara. Maka saudara akan menikmati hidup. Amin. Siapa yang bermusuhan dengan tetangga, ampunilah dia. Tetangga kos-kosan saudara yang cerewet, suka ganggu dan sebagainya, ya kan? Tetangga yang kadang-kadang mungkin anjingnya suka berak di depan rumah saudara, ya berkatilah mereka. Amin. Kasih tahu, Pak ini baru berak lagi, kasih foto kirim ke dia. Saudara-saudara, dalam hidup ini Anda akan ketemu dengan orang-orang dan tidak ada pilihan lain kecuali kasihilah mereka. Karena apa? Ketika Anda bisa hidup dengan mereka, kepuasan hidup saudara juga akan meningkat. Berikutnya, ini kebenaran yang luar biasa yang ketiga. Anda akan mencapai lebih jauh dalam hidup apabila orang lain menyukai Anda. Maka kalau ingin disukai orang, belajarlah menyukai orang. Karena kalau Anda tidak disukai orang, Anda tidak bisa berjalan lebih jauh. Sukses saudara ditentukan oleh orang-orang di sekitar saudara. Tengok teman saudara bilang, tidak ada sukses yang diraih sendirian. Amin. Ulangi lagi, tidak ada sukses yang diraih sendirian. Jadi Pak John Maxwell mengatakan, Anda akan mencapai lebih jauh dalam hidup apabila orang lain menyukai Anda. Jadi ada yang pernah mengatakan seperti ini, kalau mau jalan cepat, jalanlah sendiri. Kalau mau jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Nah, persoalannya ada orang yang jalan cepat kadang-kadang meninggalkan yang lain. Nanti setelah kelelahan baru dia tahu sekarat, baru minta pertolongan orang. Saudara-saudara, lebih baik berjalan bersama, meskipun agak pelan, tapi jalan jauh. Katakan amin. Kebenaran yang keempat dari Pak John Maxwell, manusia adalah aset organisasi yang paling berharga. Katakan ini sama-sama, 1, 2, 3. Manusia adalah aset organisasi yang paling berharga, bukan gedung, bukan komputer, bukan HP, bukan laptop. Aset organisasi yang paling berharga adalah manusia. Jadi Edi, engkau berharga sekali buat Mercy Indonesia. Ya kan? Marcel, engkau berharga buat Mercy Indonesia. Pak Roni Titahena, engkau berharga bagi Mercy Indonesia. Kita semua yang ada di sini kita berharga di mata Tuhan. Apalagi Ibu Yeye yang lagi di tempat tidur, karena tidak bisa tidur semalam. Ya kan? Kita doakan Bu Yeye, dia susah nelan.
supaya bisa menikmati hidup, kita terus belajar untuk bisa membangun hubungan yang baik. Karena nikmat hidup datang dari hubungan. Nah sekarang kita mau belajar dari seorang yang arogan, namanya Nabal. Pernah mendengar nama Nabal? Ya, bukan Nadab, Nabal. Nabal pengusaha yang kaya, peternak yang luar biasa, petani yang luar biasa. Kemudian satu saat, saudara-saudara, Daud dengan tentara-tentaranya lagi kelaparan, membutuhkan asupan makanan. Daud mengirim tentara untuk minta perhatian karena sebentar lagi akan ada pesta. Ya kasihlah makanan. Malah dia menganggap siapa itu Daud? Itu pengkhianat yang tidak berharga. Daud mendengarkan laporan itu, dia marah dan dia kirim tentaranya bilang dia tidak tahu diri ini. Selama ini dia bisa bisnisnya berhasil karena kita menjaga usahanya. Kemudian Daud sudah mengirimkan tentara mau menghabisi Nabal, istrinya Abigail itu melakukan tindakan yang luar biasa. Yang saudara-saudara kita akan belajar dari dua orang yang kontras cara menghadapi masalahnya. Dan kita menemukan saudara-saudara, mari kita belajar Abigail. Dari Abigail. Yang pertama, saudara bisa membaca di dalam 1 Samuel pasal 25. 1 Samuel pasal 25, saudara menemukan kisah mengenai Abigail ini. Apa yang dilakukan oleh Abigail untuk menyelamatkan keluarganya? Apa yang dilakukan oleh Abigail untuk menyelamatkan suaminya? Apa yang dilakukan Abigail untuk menyelamatkan bisnis suaminya? Saudara-saudara, dia mengambil inisiatif yang beresiko. Abigail mengambil langkah pertama dengan Daud untuk menyelesaikan sebuah situasi yang rumit. Waktu dia mendengar dari pembantunya bahwa Daud sedang mengirimkan orang untuk menghabisi Nabal suamimu, Abigail diam-diam dia membawa bekal makanan, dia diam-diam mau menemui Daud. Tidak bilang sama suaminya. Yaitu untuk apa? Menyelamatkan usahanya, menyelamatkan pernikahannya, menyelamatkan keluarganya. Karena dia sadar bahwa sukses kita, kebahagiaan kita tergantung dari hubungan kita. Kalau Anda kasar dengan orang, kalau Anda suka maki orang, kalau Anda suka menjelekan orang, kalau Anda tidak pandai menjaga hubungan dengan orang, bisa-bisa itu jadi bumerang. Mari kita baca dulu. Pak, bisa ditayangkan ayat itu, Pak Dansye? Satu Samuel pasal yang ke-25. Kita akan membaca itu dan kita akan menemukan bagaimana Abigail mengambil langkah yang sangat penting di dalam menyelamatkan kehidupan suaminya. Bisa ditemukan? Ya, Bu Lydia bisa membaca? Ya. Amin. Ya, jadi diam-diam dia mengambil bekal memenuhi kebutuhan Daud dan tentaranya tanpa memberitahukan suaminya untuk menyelamatkan suaminya sebetulnya. Ya kan? Jadi saudara-saudara, apa artinya? Dalam hal mengenai konflik, dalam hal mengenai hubungan, dalam hal mengenai kepuasan hidup, harus ada yang mau mengambil inisiatif. Kalau itu didiamkan, akhirnya akan celaka. Belajar dari Abigail ini. Kalau saudara tahu ada sesuatu yang mengancam pelayananmu, sesuatu yang mengancam, ada yang harus mengambil inisiatif untuk menyelesaikan. Amin. Yang kedua, apa yang didapatkan dari Abigail? Rasa aman emosional Abigail mendemonstrasikan atau didemonstrasikan
rasa aman batiniah atau mendemonstrasikan rasa aman batiniah dalam identitasnya. Artinya begini, kenapa Abigail mau mengambil langkah itu? Karena dia tidak ada masalah. Dia tidak ada masalah dengan Daud. Saudara, saya tidak menyangka akhirnya setelah Nadab mati, Abigail jadi istrinya Daud. Itu bonus. Tidak tahu walaupun itu istrinya yang kesekian, tetapi saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Abigail ini adalah mendemonstrasikan Anda baru berani bergaul dengan siapa saja termasuk orang yang mengancam Anda kalau Anda tidak punya ancaman dalam hidup. Orang yang punya rasa aman tidak akan kesulitan membangun hubungan dengan orang lain. Katakan, orang yang punya rasa aman, ya kan? Maka modal rasa aman itu penting bagi saudara dalam membangun hubungan. Ya, tapi kalau saudaranya adalah hidungnya mungkin miring sedikit aja, saudara merasa, aduh kiamat buat saya ini. Ya. Kalau saya keluar kemudian orang lihat hidung saya miring begini, bagaimana komentar mereka? Jerawat saya ini banyak, jangan-jangan waktu orang ketemu dengan saya yang diperhatikan jerawatnya. Dunia ini tidak akan berputar mengelilingi Anda. Jadi jangan sok merasa, weh seluruh orang memperhatikan saya. Tidak peduli hidungmu mau merot ke kanan atau menceng ke kiri. Saudara, masih banyak orang-orang lain. Artinya apa? Bangunlah rasa aman dalam diri saudara, sehingga kalau ketemu dengan siapa saja tidak perlu minder, tidak perlu rasa rendah diri, tidak perlu takut. Karena orang-orang yang akan ketemu tidak akan makan Anda. Mau ketemu dengan siapa saja, tidak perlu minder, tidak perlu takut. Rasa amanmu didemonstrasikan pada waktu kamu ketemu dengan orang-orang di sekitar hidupmu. Amin. Menarik sekali ketemu dengan Pak Kris. Ini yang kemarin sama istrinya datang ke sini dengan Ibu Gail yang sebetulnya dia luar biasa kisah hidupnya. Seorang pengusaha yang luar biasa. Saudara, satu McDonald itu harganya miliaran. Di Indonesia bisa ratusan miliar. Dia punya 5. Dan di Adelaide, saya tanya kepada teman-teman saya, oh dia orang yang sangat berpengaruh. Waktu datang ke sini kan kita tidak melihat. Seperti biasa jalan-jalan pakai celana pendek, berguru biasa. Tapi ini sangat dihormati, termasuk Pak Tony Bate. Itu yang sangat teman baiknya dia. Saudara, kita tidak perlu takut ketemu dengan orang, dengan siapapun juga, selama apa yang ada di dalam hati kita adalah murni. Kita mau berhubungan, kita mau membangun sebuah silaturahmi, tidak perlu harus ada rasa takut. Amin. Belajar berikutnya dari Abigail. Kerendahan hati yang tulus Abigail yang membuat dia pada akhirnya bisa menyelesaikan masalah. Dia tulus. Dan dia rendah hati, dia minta, kalau boleh dibilang saudara, dia sujud di hadapan Daud. Dan on behalf of my husband, demi suami saya meminta maaf. Coba bayangkan, seorang pengusaha kaya, pengusaha paling kaya pada zaman itu di daerah itu adalah Nabal dengan Abigail. Dan dia tidak gengsi. Dia tahu bahwa suaminya salah, dia mewakili suaminya, dia sujud di hadapan Daud dan dia minta maaf. Dan itu bukti kerendahan hati. Modal yang paling baik untuk Anda berhubungan dengan orang adalah kerendahan hati. Karena tidak ada orang yang suka dengan orang sombong. Pernah ketemu dengan orang sombong? Baru ketemu aja sudah mengatakan, ini orang sombong. Mau tahu ciri orang sombong? Ya, jarang senyum, jaga image, jaim, ya kan? Kemudian apa? Tidak kasih kesempatan orang lain ngomong. Dia ngomong tuh, saya ini dulu, saya. Kalau tidak ada saya, ini karena saya, bapak saya, ibu saya, nenek saya, kakek saya, semua karena saya. Saya ini, kalau sudah seperti itu, saudara, hati-hati. Karena orang sombong
itu satu-satunya yang baik dari orang sombong tahu? Dia tidak akan membicarakan Anda, tidak ada kesempatan membicarakan Anda. Dia akan membicarakan dirinya sendiri. Waspadai orang sombong dan waspadai Anda yang sedang sombong. Ya kan? Berikutnya, tanggung jawab pribadi. Nah, Abigail mengambil tanggung jawab untuk menjelaskan perilakunya Nabal. Dengan kata lain, oke, saya ambil alih semuanya ini. Biar semua resikonya saya nanggung. Demi suami saya, demi bisnis suami saya, demi kelangsungan rumah tangga saya. Luar biasa. Mungkin itu yang membuat Daud terpesona sama dia. Ya kan? Luar biasa ini wanita. Dia mau bertaruh nyawa, kan dia tidak tahu. Dia diampuni atau tidak oleh Daud. Atau ditikam oleh tentara-tentaranya kita tidak tahu. Tapi Abigail mengambil tanggung jawab pribadi. Jadi saudara-saudara, ada waktu Anda harus mengambil tanggung jawab supaya menyelamatkan hubungan Anda. Kalau Anda yang bersalah, tanggung jawab, akui kesalahan saudara. Kalau ada sesuatu yang harus dikembalikan, tanggung jawab, kembalikan. Demi hubungan, udah minjam, rusak, diam-diam dikembalikan, tidak ada tanggung jawab, hubungan putus waktu itu. Saudara minjem mobil saya, 2 hari kemudian dikembalikan, roda tidak ada, setir sudah tidak ada, pintunya hilang semua, kemudian saudara diam-diam tidak mengakui kesalahan. Saya bilang, sampai di sini persahabatan kita. Belajar tanggung jawab, tengok teman saudara, belajar tanggung jawab. Amin. Jadi kalau ambil pisau di dapur, kembalikan di dapur, jangan bawa ke kamar. Itu saya punya cangkir, itu ada di kamar-kamar, saya heran juga. Dan ada yang diam-diam bawa cangkir saya, itu saya lihat ada di kamar, saya diamkan aja. Kok enggak ada yang bertanggung jawab? Kalau itu bukan milik Anda, kemudian Anda pinjam, tanda bahwa Anda punya tanggung jawab, itu dikembalikan dari mana Anda mengambil. Kalau jelas-jelas bukan milik Anda, kemudian Anda nyaman memakainya, ada masalah dengan Anda. Integritas Anda bermasalah, dan itu akan bermasalah terus. Selama Anda tidak menyadari, Anda akan bermasalah, dan Tuhan tidak akan mempercayakan yang besar dalam hidup Anda. Bilang bertobat. Kalau jalan dengan istri orang, kembalikan itu. Amin. Terakhir. Sikap tidak egois itu penting untuk persahabatan. Dari tanggung jawab, kerendahan hati itu penting, inisiatif, rasa aman penting. Yang terakhir ini sangat penting juga, tidak egois. Katakan kepada temanmu, saya belum pernah lihat orang egois bahagia. Tolong saudara-saudara yang nonton tulis ya, saya belum pernah lihat orang egois bahagia. Amin. Maka Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu mementingkan orang lain. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Karena nikmat hidup dalam hubungan itu ditentukan oleh bagaimana Anda menyukai orang, memperhatikan orang. Tidak ada orang egois bahagia. Jadi sekali lagi, jangan pernah berpikir seluruh dunia ini berpusat pada Anda. Amin. Amin. Bertobat. Kalau saudara mau berhasil, saudara mau bahagia, maka revisi cara Anda terhubung dengan orang-orang di sekitar hidup Anda.